Seorang pria yang mendaki Gunung Malang di desa Adungsari, Kecamatan Pakem terjatuh. Beruntung pendaki ditemukan selamat dengan kondisi mengalami dehidrasi berat dan juga luka ringan. Oleh bisa berpulih. Usai pencarian selama 1 hari, petugas gabungan akhirnya menemukan seorang pendaki yang terjatuh di desa Adungsari, Kecamatan Pakem. Saat ditemukan, sang pendaki dalam kondisi lemas, kedinginan, dan mengalami luka di kaki, tangan, serta dehidrasi berat. Korban diketahui bernama Muhdar, 35 tahun, yang mengabarkan melalui status aplikasi percakapan jika dirinya jatuh di Gunung Malang. Petugas gabungan langsung evakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Pemirsa, kisah pilu didalami oleh kakak beradik lansia yang kehilangan 7 anggota keluarganya dalam musibah tanah longsor di desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bahkan 1 dari 7 korban hingga kini belum juga ditemukan. Saya nggak kuat. 4537. 7. Yang belum ketemu itu keponakan saya, si Lilis lah. Kenapa? Lilis. Belum ketemu? Nenek dan kakek yang merupakan kakak beradik ini menangis pilu saat menceritakan 7 anggota keluarganya menjadi korban tanah longsor di desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nenek juga mengatakan bahwa 1 dari 7 korban hingga kini belum ditemukan. Sementara 6 lainnya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kisah pilu kakak beradik lansia ini terungkap saat keduanya mendatangi Balai Desa Cibenying untuk mengambil bantuan. Keduanya bercerita bahwa 7 anggota keluarganya yang menjadi korban antara lain anak dan menantunya yang tengah hamil serta 2 cucunya. Selain itu, mereka juga kehilangan 3 keponakannya yang 1 diantaranya belum ditemukan. Mereka juga mengungkap tidak ada firasat apapun sebelum musibah tanah longsor menerjang dan merenggut 7 anggota keluarganya. Allahu Akbar, nggak ada. Ya Allah, mudah-mudahan ya Mas keterima iman Islamnya, diampura dosa-dosa nasi dan. Orang baik banget kalau saya main kayak nenek. Salaman, kalau ke rumah, kalau suruh makan ambil sendiri bisa, ambil kopi, bikin kopi. Udahlah, nggak ada. Saya nggak kuat, ini kakak saya mau kesini sendiri, nanti saya nggak susu. Sebelumnya, tim SAR mengevakuasi 1 keluarga yang terdiri dari suami dan istrinya yang tengah hamil 6 bulan, serta 2 anaknya. Keempat korban ditemukan bersamaan di dalam timbunan rumah mereka. Proses evakuasi yang menarik perhatian warga ini membuat suasana di lokasi menjadi haru. Sementara itu, di hari ke-8 proses evakuasi, tim SAR memperpanjang pencarian lantaran masih ada 3 korban yang belum ditemukan. Ketiga korban ini diketahui masih anak-anak dan 1 diantaranya balita. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Indosiang kita awali dengan informasi banjir bandang tiba-tiba datang hingga membuat debit air sungai meluap di rute wisata Taman Safari Indonesia, Bogor, Jawa Barat. Khawatir air membahayakan, pengunjung pun diminta putar balik dan melanjutkan perjalanan melalui jalur alternatif. Pengunjung Taman Safari Indonesia di Cisarua, Bogor dikejutkan dengan meluapnya air sungai yang melintasi jalur wisata. Debit air sungai nampak terus meninggi akibat derasnya air hujan hingga membahayakan jika pengunjung nekat untuk melintasi. Kemudian pengunjung pun diminta mengelola untuk putar balik dan melanjutkan perjalanan lewat jalur alternatif lain. Pengalihan ini pun dilakukan pihak Taman Safari demi keselamatan pengunjung karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Kemudian pengunjung juga diimbau agar tetap waspada saat berlibur di alam terbuka. Sementara itu pemirsa, akibat tingginya curah hujan dan juga naiknya permukaan air laut, sejumlah daerah di kawasan tengah kota Sidoarjo, Jawa Timur tergenang air.
Meski hujan telah berhenti pada Kamis dini hari, namun hingga Kamis sore air masih nampak menggenangi sejumlah wilayah. Di antaranya adalah kawasan Sidokare, Sepande, Gading, Fajar, Megersari hingga Banjarbendo. Akibatnya sejumlah aktivitas warga pun terganggu. Kemudian ketinggian air setinggi 30 hingga 50 cm juga membuat sejumlah jalan di wilayah pemukiman ditutup untuk umum. Bahkan tidak hanya itu, puluhan motor milik warga juga mogok akibat terjebak banjir. Terkait dengan peristiwa tersebut, pemerintah setempat telah mengerahkan sejumlah mesin pompa air. Meskipun demikian, banjir masih menggenangi sejumlah wilayah karena aliran sungai melintasi kota Sidoarjo tidak mengalir akibat tingginya permukaan air laut. Bahkan air laut justru masuk ke aliran sungai sehingga membuat aliran sungai dari tengah kota tidak bisa bergerak ke muara sungai. Bisa masuk, naik. Terus Terus sampai sini berhenti ini. sampai ketinggian sampai berapa, Mas? Kurang lebihnya 60 cm. Ini motor mogok. Motor mogok. Pemirsa, material lahar erupsi Gunung Semeru menyapu puluhan rumah warga dan fasilitas umum di lereng gunung. Sementara itu ratusan warga terdampak sudah mengungsi di beberapa lokasi yang dianggap lebih aman. Puluhan rumah warga termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan musola di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang hancur pasca terjadi erupsi Gunung Semeru. Material lahar berupa batuan dan pasir menimbun bangunan dan akses jalan warga. Sejumlah warga berusaha mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan untuk dibawa ke pengungsian. Kondisinya gimana, Mas? Kondisinya habis, Mas. Kena material Ya, habis. Tinggal limbahnya saja. Kalau yang lainnya tertimpa Ini pasir. ngungsi di mana, Mas? Ini mesti di Kelapa Doyong, Mas. Di pertanian. Pertanyaan. Ya. Pasca erupsi, sejumlah warga di 2 kecamatan Candipuro dan Pronojiwo mengungsi di sejumlah titik aman, seperti di kantor desa, kantor kecamatan, dan sekolah. Sementara tumpukan material lava panas memenuhi jalur aliran lahar sungai Leprak, tepatnya di bawah jembatan Besuk Kobokan. Alih-alih menjauh, kondisi ini malah jadi tontonan warga yang penasaran dengan dampak erupsi Gunung Semeru. Petugas mengimbau warga untuk tidak terlalu mendekat lantaran kondisi material masih panas dan labil. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, evakuasi 178 pendaki Semeru dari Ranukumbolo menuju pos pendakian Ranupane, Lumajang, Jawa Timur berjalan dengan lancar. Semua pendaki dalam kondisi yang aman, tidak terkena awan panas guguran Semeru. Badan SAR Nasional dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memastikan 178 pendaki di jalur pendakian Gunung Semeru bisa dievakuasi dengan aman. Kloter pertama pendaki telah kembali dari Ranukumbolo dan tiba dengan selamat di pos pendakian Ranupani Kamis siang. Semua pendaki yang berada di Ranukumbolo dalam kondisi aman tidak terkena awan panas guguran Semeru. Proses kepulangan berjalan lancar dengan pengawasan petugas. Koordinasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, relawan, dan aparat terkait menjadi kunci memastikan keselamatan pendaki. Meski berada di area rawan, tim penyelamat dan petugas terlatih melakukan langkah-langkah mitigasi bencana yang sistematis dan disiplin. Petugas terus memantau kondisi pendaki, memastikan setiap pendaki memperoleh arahan, pengawasan, dan dukungan logistik yang memadai. Penanganan tidak hanya responsif, namun juga proaktif dan terencana sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa menimbulkan kepanikan. Dari Lumajang, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan.